Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati, mengawali sambutan pagi ini, izinkan saya mewakili Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Lampung yang berhalangan hadir dikarenakan ada kegiatan universitas yang berbarengan dengan kegiatan BIMTEK kita hari ini. Maka dari itu, izinkan saya untuk membacakan sambutan dari beliau. Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati, puji syukur, alhamdulillah, marilah selalu senantiasa kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas berkat rahmat beserta hidayahnya kita masih dapat berkumpul dalam agenda BIMTEK DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang diadakan di Hotel Santika Primer pada tanggal 8 sampai dengan 11 Agustus 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam senantiasa kita junjungkan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beserta sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di ruangan ini akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu anggota Dewan yang kami hormati, pertama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada BPSDM Provinsi Lampung karena telah memberikan rekomendasi untuk kegiatan BIMTEK kita pagi ini, di mana tanpa adanya rekomendasi dari BPSDM Provinsi Lampung, kegiatan BIMTEK ini tidak dapat berjalan seperti sekarang ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah serta sekretaris beserta jajaran sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah karena masih memberikan kepercayaan kepada kami Universitas Muhammadiyah Lampung untuk menjadi penyelenggara selaku pihak ketiga dalam kegiatan BIMTEK kita hari ini. Bapak Ibu anggota Dewan yang kami hormati, kegiatan BIMTEK kita hari ini mengangkat tema tentang pembahasan APBD, induk dan perubahan pada akhir masa jabatan kepala daerah dan DPRD serta penguatan hard dan soft skill bagi anggota DPRD Purna Bakti. Tentu saja tema dan materi dalam kegiatan BIMTEK kita sudah kami konsultasikan terlebih dahulu pada Sekwan dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah serta BPSDM Provinsi Lampung, sehingganya harapan kita kegiatan BIMTEK kita hari ini dapat bermanfaat untuk kemajuan Kabupaten Lampung Tengah. Bapak Ibu anggota Dewan yang kami hormati, LPPM selaku penyelenggara BIMTEK ini tentunya berharap agar kegiatan ini dapat terselenggara dengan lancar tanpa ada suatu kendala apapun. Dan kami selaku penyelenggara memohon maaf apabila dalam pelaksanaan BIMTEK ini ada suatu hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terakhir kami ucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya kegiatan BIMTEK anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah ini. Bapak Ibu anggota Dewan yang kami hormati, demikian sambutan Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Lampung yang dapat saya sampaikan. Saya selaku Sekretaris LPPM memohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih atas laporan yang diberikan. Sambutan BPSDM Provinsi Lampung oleh Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda. Kepada yang kami hormati, Ibu Iska Widianingrum, SSTP MM, dipersilakan. Bapak Ibu, apa kabar Bapak Ibu? Baik. Semangat ya, hari ini sampai besok kita akan melaksanakan penanganan tugas. Semoga diberikan kesehatan dan selalu semangat untuk kita semua. Pada pagi hari ini izinkan kami menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Bapak Kepala karena bertepatan pada hari ini di jam yang sama Bapak Kepala berhalangan hadir dikarenakan ada beberapa agenda kediklatan yang harus beliau hadiri. Dan berikut akan kami bacakan sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan pembukaan BIMTEK pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024. Pada hari ini, hari Jumat 9 Agustus 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabiun yang terhormat,
Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Sumarsono, Wakil Ketua 1 Bapak Julius Heri Susanto SE, Wakil Ketua 2 Bapak Haji Firdaus Ali SOS, Wakil Ketua 3 Bapak Muslim Asori SHMH. Telah hadir juga Sekretaris LPPM Bapak Fungki Mariam MPD, dan narasumber telah hadir di hadapan kita semua. Beliau adalah Ibu Elvira Umihami SPMT. Beliau adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, serta anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah selaku peserta BIMTEK. Pertama-tama senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah SWT, karena dengan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk dapat melaksanakan kegiatan BIMTEK ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak ada kata yang mulia selain ungkapan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin. Bapak Ibu pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati, atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan bimbingan teknis BIMTEK pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dengan tema pembahasan APBD Induk dan perubahan pada akhir masa jabatan kepala daerah dan DPRD serta penguatan hard and soft skill bagi anggota DPRD Purnabakti. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka peningkatan kompetensi sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, penyelenggaraan BIMTEK ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten Kota, kami dari BPSDM Daerah Provinsi Lampung memberikan rekomendasi tentang penyelenggaraan BIMTEK pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kota. Bila dalam hal ini perguruan tinggi yang menjadi penyelenggara dan melakukan monitoring selama pelaksanaan BIMTEK ini, karena di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa yang berhak memberikan rekomendasi pada pelaksanaan pendalaman tugas adalah BPSDM, dan pada saat ini BPSDM merupakan satu-satunya Lemdik pemerintahan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang terakreditasi di Provinsi Lampung. Bapak Ibu yang kami hormati, besar harapan kita semua semoga BIMTEK ini dapat diikuti dengan sungguh-sungguh agar bermanfaat bagi tugas dan fungsi Bapak Ibu di daerah dan untuk kesejahteraan masyarakat serta kemajuan Kabupaten Lampung Tengah. Dan pada akhirnya selamat mengikuti kegiatan BIMTEK ini. Semangat untuk Bapak Ibu semua. Kami akhiri, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung, Jurnalis SIP MSI Jatim Belakangan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita simak dengan seksama
arahan dari Ketua DPRD Lampung Tengah sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada yang kami hormati Bapak Sumarsono dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Tapipun. Yang saya hormati Ketua PPM Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Saya grogi lihat Pak Slamet Anwar. Jadi koncerong dia. Yang saya hormati Kepala BPSDM Provinsi Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Iska Widiawati Widyaningrum STPMM cantik banget sampai foto-foto. Yang saya hormati teman-teman para wakil ketua dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, sekretariat Dewan dan narasumber. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Santika Hotel dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Kedua kalinya sholawat dan salam adalah salam kita sanjung agung kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, hari ini kembali lagi kita mengadakan bimbingan teknis. Bagi yang terpilih lagi adalah tambahan ilmu, dan bagi yang tidak terpilih ada bekal nanti. Bagaimana berinteraksi setelah tidak lagi menjadi anggota DPRD. Saya mengucapkan selamat kepada teman-teman yang terpilih lagi, dan kepada teman-teman yang tidak terpilih lagi, saya juga mengucapkan selamat kembali ke masyarakat seperti sedia kala, dan yakinlah inilah yang terbaik, karena Allah tidak akan pernah salah menempatkan seseorang pada tempatnya. Yakinlah ini yang terbaik untuk kita semua yang tidak jadi, dan ini adalah yang terbaik dan juga ujian bagi teman-teman yang terpilih kembali. Saya tetap masuk lagi besok. Dan yang terpilih lagi, saya berpesan laksanakan tugas dengan baik. 5 tahun ini alhamdulillah kita aman, tidak ada apapun. Alhamdulillah. Sekali lagi saya sampaikan, kita sudah pernah mendapatkan contoh barang terkena tsunami, sampai Pak Slamet Anwar jual mobil, ngurangi duit. Seru-seru dong. Ada yang nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Ke depan saya titip Lampung Tengah, wakili seluruh rakyat Lampung Tengah, salurkan aspirasinya, perjuangkan baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat secara linear masing-masing fraksi. Yang tidak jadi ya biasa aja lah. Toh dulu juga nggak jadi apa-apa, kecuali Pak Idris, Pak Agus Hamid kan, dia ini eksekutif Bu tadinya. Yang ini cukuplah pengalaman STPDN, yang itu mantan pemain itu. Kepala dinas itu tahu sendiri kan, main kelereng maksud saya. Pernah suatu ketika saya membuat TPA, saya telepon, di mana bro? Langsung bawa amplop coklat itu. Saya nggak mau duit, TPA saya itu perlu asbes. Demi Allah, demi Rasulullah, patah Islam saya.
Karena saya berteman sama beliau dari tahun 2000-an. Setelah disusah mobil dia itu kijang apa bro? Kijang jantan, jelek pula. Tahun 60. Banyak gundul. Dan di rumah nggak bayar lagi. Nah intinya itu. Jadi biasa saja. Sekali lagi selamat kepada teman-teman dan kepada narasumber terkait dengan tugas akhir kita, yang mana kita akan berakhir tanggal 15 terakhir kita mungkin bisa melaksanakan tugas, dan kita masih memiliki PR untuk mengesahkan APBD. Baik kalau di sini ditulis induk ya, kalau kami bahasa kami adalah APBD murni dan perubahan. Saya minta tolong dengan hormat, ayo kita kasih kenangan manis pada saat paripurna pengesahan APBD murni dan perubahan. Kita hadir semua dan sekaligus kita perpisahan di sana. Karena setelah itu tanggal 16 kita mendengarkan pidato kenegaraan Presiden, kemudian tanggal 17 upacara, tanggal 18 hari Minggu, tanggal 19 mungkin pelantikan bagi anggota DPR yang baru. Jadi tanggal 15 saya minta tolong dengan hormat, ayo kita kasih kenangan manis kepada seluruh rakyat Lampung Tengah bahwa kita melaksanakan tugas dengan baik. Terserah jenengan-jenengan, saya sudah menghimbau, tugas saya hanya mengingatkan. Mau datang bukan urusan saya, tidak mau datang juga bukan urusan saya, tapi saya sudah sampaikan. Intinya itu. Dan kita melaksanakan itu sudah digaji dan berbagai fasilitas yang sudah kita terima. Itu kenapa saya walaupun sendirian, saya tetap hadir. Itu kenapa walaupun pembahasan wakil ketua semua tidak ada, saya tetap hadir. Itu kenapa rapat paripurna tetap hadir, walaupun wakil ketua kadang-kadang nggak hadir. Kenapa? Saya sudah digaji sesuai dengan sumpah jabatan, dan di atas kepala saya pada saat itu saya bersumpah demi Allah, saya dan lain sebagainya. Itu kitab suci yang kita yakini masing-masing. Mau halal, mau berkah, itulah tugas kita, harus kita laksanakan. Intinya itu. Jadi kepada teman-teman, nggak usah lah kita kok kemudian karena nggak jadi terus kalian nggak percaya diri. Nanti dibekali sama narasumber. Dibekali nanti sama narasumber. Kalau yang ini mungkin terkait APBD, mungkin karena Bapeda kan, Bapeda mungkin terkait dengan APBD yang harus disahkan ini karena ada ketentuan pengesahan APBD murni minimal maksimal bulan 11 akhir. Sementara alat kelengkapan dewan biasanya tertutup bulan 12. Artinya nggak mungkin ada pengesahan dan akan kena sanksi eksekutif dan legislatif, nggak gajian 6 bulan. Modar, lah itu sudah gajian manjene. Tapi sebagai tanggung jawab moral tetap harus kita selesaikan karena kita sudah dikasih hak dan kita harus melaksanakan kewajiban kita. Saya rasa itu yang bisa sampaikan. Lebih kurang saya maaf, kepada Allah saya ampun. Dengan ini bimbingan teknis, pimpinan, anggota DPR dan sekretariat DPRD saya nyatakan dibuka. Saya sebagai pimpinan minta maaf apabila ada salah kata dan baik yang disengaja maupun tidak. Pada Allah saya ampun. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan. Hadirin yang kami muliakan, sejenak mari kita menundukkan kepala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan
Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Lampung Tengah dengan tema Pembahasan APBD Induk dan Perubahan pada Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah dan DPRD serta penguatan hard dan soft skill bagi anggota DPRD Purnabakti. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf dulu karena tadi undangannya kan jam 8:30, jadi jam 8:30 lewat saya sudah di sini, dan 10:30 ini jam 10 sebenarnya saya sudah ada janji dengan tamu yang sudah pernah saya batalkan. Jadi kalau saya batalkan lagi saya nggak enak. Jadi mungkin nanti akan dilanjutkan oleh teman saya Pak Andi Arafat, beliau fungsional perencana media di Bapeda Provinsi Lampung. Tapi saya ingin silaturahmi juga lah dengan Bapak Ibu DPRD Kabupaten Lampung Tengah ya. Sejak saya jadi sekretaris Bapeda, Kabid dulu di Bapeda, udah sering juga sih BIMTEK DPRD gitu ya. Katanya kan kalau silaturahmi itu memperbanyak rezeki ya, memperpanjang usia ya, betul ya Pak ya. Nah, jadi mungkin intinya mungkin yang penting dari materi ini yang perlu disampaikan ya, karena saya tahu pasti Bapak Ibu ini udah akhir periode, minimal sudah 5 tahun ya mengikuti tahapan atau siklus penyusunan APBD ya kan, baik yang murni atau yang perubahan. Mungkin di akhir jabatan ini, saya dengar akhir jabatannya di 19 ya Pak ya, 19 Agustus sudah akhir jabatan. Terus tadi saya baca koran juga Lampung Tengah itu udah sampai tahap udah pembahasan ya, udah pembahasan di Badan Anggaran ya, udah tinggal paripurna persetujuan mungkin ya. Kalau yang perubahannya gimana Pak? Nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Lancar jaya Bu. Lancar jaya. Jadi udah mau paripurna juga ya? Alhamdulillah. Berarti kan terkait dengan aspek waktu di akhir periode masa jabatan kepala daerah maupun anggota DPRD, semua tugas-tugasnya sudah diselesaikan, ya kan? Nah memang di akhir periode biasanya kita melakukan percepatan-percepatan supaya bisa tugas-tugas kita selesaikan dengan sebaiknya. Kemudian terkait kinerja, mungkin yang perlu dicermati adalah capaian-capaian dari RPJMD-nya, RPJMD Lampung Tengah. Apakah target-target yang sudah ditetapkan di awal penyusunan RPJMD itu sudah tercapai semua atau belum? Karena itu merupakan bagian juga dari tanggung jawab legislatif ya, selain eksekutif dalam hal ini adalah Bupati Lampung Tengah. Karena dokumen regulasinya itu adalah RPJMD itu perda, jadi merupakan tanggung jawab bersama. Nah mungkin itu hal-hal penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah selamat untuk Bapak Ibu yang terpilih kembali menjadi anggota DPRD Lampung Tengah periode berikutnya. Kemudian juga kita nanti sama-sama juga menyusun dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk 2025-2029 yang tentunya diselaraskan dengan perencanaan pusat maupun provinsi. Itu nanti outputnya peraturan daerah juga ya. Nah, saya kira itu. Saya mohon izin, senang bisa bertemu Bapak Ibu. Nanti akan dilanjutkan materinya oleh Pak Andi Arafat. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan dan waktunya. Saya teringat ini hari Jumat ya Bu, Bapak, mungkin kita sampai jam dari panitia 11.30. Baik, kita pantun dulu lah Bu. Ya, pantun dari Bu kapan? Makan pagi di Santika, menunya kopi pakai roti, tetap semangat sampai siang nanti. Untuk Lampung Tengah semakin maju dan mandiri. Berjaya juga Pak. Terima kasih. Izin saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Bapeda. Mungkin karena
waktu kita singkat, nanti ada diskusi kita Bu. Oh langsung baik kita lanjut aja. Mungkin saya dengar tadi prosesnya adalah seluruh rangkaian kegiatan penyusunan APBD dan APBD perubahan sudah selesai pembahasan utamanya. Ya, kemudian mungkin ada beberapa kita untuk refreshing berkaitan dengan substansi acara kegiatan hari ini. Mungkin kan walaupun tidak hanya tinggal menunggu persetujuan, tapi setidaknya nanti di tahun 2025 Bapak Ibu akan menyusun namanya RPJMD. Nanti ada bupati terpilih akan menyusun perda tentang RPJMD pembangunan 5 tahun ke depan. Nah, ini kan perda pembahasan. Perda tentang RPJMD akan dituangkan dalam perencanaan tahunan. Nah, itu kan tentunya Bapak Ibu mungkin akan sebagian ikut membahas. Mungkin kita refresh aja Bapak Ibu. Belum lagi terkait dengan wakil. Mungkin ada yang sering menyampaikan wakil. Oh begitu. Waduh. Gak ada wakil. Mungkin prosesnya ada, tapi yang perlu kita perbaiki adalah mekanisme dan pola ininya, pola apa namanya pengendaliannya lah. Mungkin itu, jadi kita ada yang namanya tentang aspirasi tersampaikan, kemudian juga aspek pemerataan juga bisa kita berikan. Baik, kita lanjut sedikit Bapak Ibu. Lanjut aja. Mungkin ada beberapa peraturan perundangan yang akan kita perlu perhatikan. Ada hal baru yang mungkin jarang kita belum secara utuh kita laksanakan karena sosialisasi juga baru. Ini terkait dengan PP nomor 1 tahun 2024. Ini adalah tentang harmonisasi kebijakan fiskal. Jadi pada sebelum proses APBD di dalam bidang KUA nanti ada proses sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Mungkin ini yang perlu kita biasa lakukan dalam tahapan penyusunan proses APBD. Yang nomor 1, 2, 3, 4, nomor 5 PP nomor 1 tahun 2024 tentang harmonisasi kebijakan fiskal. Lanjut lagi. Ya ini tulisannya lagi. Yang harus kita ingat adalah sebenarnya APBD itu adalah instrumen untuk mencapai tujuan. Jadi namanya instrumen itu alat mencapai tujuan. Sebenarnya goals itu sasaran, tujuan dan cita-cita kita itu ada semuanya dikomunikasikan dalam dokumen perencanaan. Jadi sebenarnya karena APBD ada instrumen, berarti kita harus arahkan pencapaian tujuan dan sasaran itu dengan instrumennya APBD. Jadi sebenarnya goals dari APBD tujuan akhirnya adalah apa yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan punya sasaran dan target pembangunan daerah dari aspek kesejahteraan, ekonomi, daya saing dan pelayanan publik. Lanjut aja. Ya. Nah ini izin Bapak Ibu lanjut lagi. Terkait dengan urusan pemerintahan. Sebenarnya ada beberapa urusan pemerintahan yang sifatnya pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta urusan pemerintahan pilihan. Mungkin ini adalah mitra-mitra kerja Bapak Ibu di komisi-komisi. Mungkin kita lupa sebenarnya mitra komisi kita ini pelayanan dasar atau bukan ya gitu, atau pelayanan pilihan jangan-jangan. Yang harus kita utamakan adalah tentunya dalam sisi pengalokasian anggaran adalah yang untuk pelayanan dasar. Mungkin akan kita breakdown sedikit pelayanan dasar apa aja, karena urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang. Yang mungkin penataan ruang ini memang agak kurang sedikit, agak dan suara kurang sentuhan lah, kurang perhatian juga. Padahal FTW mestinya di sini nih. Kemudian perubahan rakyat, Tranti Bumlinmas itu di Pol PP itu pelayanan dasar Bapak Ibu. Mungkin kita segera refresh, itu pelayanan dasar. Kemudian yang keenam adalah urusan pemerintahan lingkup bidang sosial. Kalau yang lain nanti tinggal kita sesuaikan. Nah kemudian lanjut lagi, yang pilihan. Nah yang pilihan ini sebenarnya nggak wajib, tergantung potensi dan karakteristik kota daerah.
Kalau nanti ada dibutuhkan penyusunan lembaga ataupun organisasi pemerintahan, nah ini kita cek sebenarnya kita butuh apa enggak sih. Jangan-jangan hanya menggabungkan organisasi ataupun menjadi organisasi yang lebih ya galantor gitu ya. Kelautan, pariwisata, pertanian, kehutanan, SDM, perdagangan, industri dan transmigrasi. Nanti kita cek, siapa tahu nanti bupati baru terpilih mau struktur organisasi, sebenarnya urusan itu masih perlu apa enggak kita sebenarnya? Ya Bang, Assalamualaikum. 8 bisa Nah, kalau ini pelayanan tapi non pelayanan dasar. Urusan pemerintahan non pelayanan dasar. Ada tenaga kerja, perempuan dan perempuan anak. Nah itu pertanahan. Pertanahan itu sebenarnya kita punya kewenangannya di urusan daerah. Tapi ada levelnya. Nah ini juga kadang-kadang kita hanya mikir itu BPN gitu. Padahal kita punya urusan kewenangan di bidang pertanahan. Saya kurang tahu persis melekatnya di mana pertanahan itu. Jangan lupa tadi. Urusan dari kewenangan kita nanti tidak kita catatkan sebagai tupoksi dari kelembagaan. Mungkin kita cek pertanahan ada nggak jangan-jangan terlewat. Kalau di provinsi di biro pemerintahan umum, jadi di Tapung lah kata pemerintahan kita. Nah ini ada lagi yang sering terlewat, nomor 8, masalah pengendalian penduduk dan KB. Kalau untuk pencatatan sipilnya masih ada lah di dinas dukcapil, tapi ketika dia sifatnya pengendalian penduduk dan KB, dulu kan kita ini BKKBN gitu ya. Nah jangan-jangan nanti ada juga yang terlewat, ternyata itu adalah kewenangan kita. Ini segera refresh, Bapak Ibu. Ada 18 urusan non pelayanan dasar. Nah kemudian terkait dengan saja dokumen perencanaan pembangunan yang ada jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Mungkin Bapak Ibu setelah membahas RPJMD ya kemarin ya, sudah disahkan terus bagi kita? Sudah. Alhamdulillah. Itu merupakan jadi payung kepada nanti Bupati Wali Kota terpilih untuk menyusun RPJMD-nya. Jadi nanti RPJMD itu jadi acuan untuk menyusun RPJMD. Nah di dalam RPJMD itu ada beberapa indikator-indikator kinerja dan arah kebijakan pembangunan yang harusnya bisa dituangkan dalam RPJMD-nya. Jadi kita punya pengalaman bahwa dokumen perencanaan 20 tahun kita yang lalu 2005 dan 2025 ada dokumen yang indah dan ideal, tetapi sulit untuk diukur. Nah ini kan pengalaman itu, maka dokumen RPJMD yang terbaru kita lakukan penyempurnaan. Terdapat beberapa indikator sasaran dan target yang nanti pada proses evaluasi bisa kita lakukan pengukuran bagaimana tingkat pencapaiannya. Nah itu harapannya nanti bisa turun ya ke RPJMD yang Bupati Wali Kota terpilih. Kemudian yang cara ngeceknya itu supaya dia masuk semua ya pembangunan 5 tahun di tahun supaya masuk semua di 1 tahun. Oh iya. Terima kasih Bu. Jadi Bapak, terima kasih. Nanti pada saat RPJMD masuk dan perda, harusnya kita lakukan pencermatan. Jadi memang sebenarnya proses pembahasan itu jangan dibuat pendek atau idealnya ya. Paling kan cuma sebulan lah. Jadi ada kesempatan waktu kita untuk mencermati ranperdanya. Memastikan apakah pertama arah kebijakan pembangunan yang dirancang oleh Bupati Wali Kota terpilih itu selaras dengan RPJMD cita-cita 20 tahun. Pertama itu arah kebijakan pembangunan. Kedua, target dan sasarannya. Jadi seluruh instrumen alat ukur dalam RPJMD itu harus masuk ke dalam RPJMD. Ditambah plus program dan janji kerja kepala daerah pada saat kampanye. Jadi kalau misalnya di RPJMD-nya ada 10 target, maka 10 itu harus turun sebagai kewajiban kepala daerah untuk mengupayakannya. Plus nanti dia juga ada program kerja dan
janji kerja kampanye. Nah itu juga akan diintegrasikan. Jadi kalau awalnya adalah 10 plus lagi janji kerja bisa 15. Tapi singkat saya indikatornya banyak loh Pak ini. 45 itu saja. Mungkin itu Pak tekannya pada saat RPJ ini nanti. Supaya nanti pada saat 20 tahun yang bisa terukur tingkat capaian oleh masing-masing kepala daerah yang dilakukan secara estafet dan personal lingkungan. Nah ini mungkin kita sebut Pak RPJPD-nya. Lanjut. Nah ini ada satu lagi Pak yang mungkin kita menjadi bagian poin perhatian kita, bahwa dalam sebenarnya semenjak menyusun perencanaan pembangunan daerah sudah ada keterlibatan namanya pendekatan secara politis. Itu situlah peran-peran DPRD. Lanjut lagi. Jadi mulai dari RPJPD DPRD terlibat, RPJMD DPRD terlibat, rencana pembangunan tahunan RKPD DPRD pun terlibat. Ada beberapa mungkin hal-hal yang mungkin perlu kita perbaiki bersama eksekutif legislatif, bahwa tahapan proses penyusunan perencanaan itu kan sebenarnya panjang. Rencana tahunan yang tiap tahun disusun oleh Bapeda itu kurang lebih 5-6 bulan. Sebenarnya itu merupakan kesempatan untuk kita melakukan katakanlah partisipasi, menyampaikan aspirasi, kemudian menyampaikan informasi terbaru mengenai tantangan pembangunan ke depan, isu-isu terkait pembangunan daerah. Cuma memang kita waktu untuk komunikasinya, kalau menurut saya kurang intens. Hanya pada saat rapat-rapat formal saja. Mungkin perlu dilakukan sejak awal lah. Januari, Februari itu kita sudah sama-sama turun lapangan. Kalau misalnya teman-teman Bapeda Kabupaten Kota itu turun ke musrem kelurahan dan kecamatan, mungkin ada baiknya bareng-bareng dengan teman-teman di DPRD. Jadi aspirasi itu sama-sama kita serap dan sama-sama kita bisa tuangkan dalam dokumen perencanaan. Nah, hal-hal yang menjadi pokok perhatian adalah tentunya aspirasi itu banyak, kebutuhannya banyak, tapi balik lagi modal dan kemampuannya tidak bisa mencukupi 100%. Disitulah kita bisa melakukan komunikasi, bagaimana kita melakukan penyelarasan supaya kita bisa menentukan prioritas bersama. Jadi prioritas pembangunan itu prioritasnya adalah prioritasnya pemerintah daerah bersama dengan DPR. Jadi komunikasinya sudah di ujung, kadang-kadang terjadi hambatan atau jalan buntu, itu sebenarnya bisa diperbaiki dari awal saja supaya di ujung lebih clear dan lebih smooth. Kalau mentok di ujung agak repot kadang-kadang, karena informasi tidak diterima atau terbuka sejak awal. Ya. Nah ini kemudian berkaitan dengan tahapan dan waktu. Nah tahapan waktu ini kadang-kadang kita suka tanda kutip abai. Waktunya Januari Februari kita lupa, tapi apa itu faktornya banyak. Mungkin informasinya nggak nyampe ke kawan ataupun ke sekretariat yang tidak sampai ke kita, itu kan macam-macam kendalanya. Kemudian kita juga tidak bisa 100% memberikan kritik salahnya di atas salah di B, harus kita terus dulu lah. Mungkin ada beberapa item atau step yang memang terlewat. Nah untuk penyampaian pokir untuk penyusunan APBD, waktunya sebenarnya adalah sekitar bulan April. Dimulai Januari sampai April, 1 minggu sebelum musrenbang bisa menyampaikan pokir. Nah izin Bapak Ibu, sebelum kita melakukan pembahasan APBD pasti dilalui dengan pembahasan KUA ya, kebijakan umum APBD. Mungkin izin Bapak Ibu saya bisa gantian dong cerita Bapak Ibu ketika membahas KUA apa aja kira-kira kita bahas. Boleh minta informasinya Pak? Banggar. Pendapatan, belanja, pembiayaan. Ayo benar. Cuma 3 itu Bu. Gak ada yang lain bahas? Tapi pasta Pak. Oh gitu. Ya. Gak apa-apa. Mungkin tidak kehadiran dari wakil mepet ya Bu ya. Jadi memaksa kita untuk melakukan percepatan. Tapi saya mau kasih highlight. Sebenarnya kebijakan umum APBD
Tadi disebutkan di awal, kami coba untuk sampaikan, APBD itu adalah instrumen untuk mencapai tujuan, alat untuk mencapai tujuan. Jadi kita jangan lupa dengan tujuannya dulu. Tujuannya apa? Adalah target dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam RKPD dan KUA. Kalau target kemiskinan tahun ini 2%, mencapai 2% pakai program dan kegiatan apa? Uangnya berapa? Lokasinya di mana? Kemudian kelompok sasaran yang dituju siapa? Itu sebenarnya harus clear dari awal. Jadi yang kita bicarakan sebelum mencapai membahas pendapatan, belanja, dan pembiayaan, ditanya dulu atau diskusi lah. Target yang mau dicapai apa? Gitu kan? Menurunkan kemiskinan, menurunkan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar petani. Nah itu, jadi kita kembalikan ke tujuannya dulu. Nah itu sekedar brainstorming. Mungkin jangan langsung kita bahas pendapatan, belanja, dan pembiayaannya. Kita tanya dulu goals dan sasarannya, ngapain. Terus kemiskinan mau kita turunin berapa persen, berapa orang, lokasinya di mana. Pertumbuhan ekonomi melalui apa? Peternakan, perikanan, koperasi. Berapa jumlah UMKM-nya? Lokasinya di mana? Nah itu kan kita enak bisa. Dengan itu kita bisa alokasikan anggaran. Dan kita bisa lakukan proyeksi bagaimana tingkat pencapaiannya. Nah itulah yang bisa balik buat proses pembangunan, perencanaan, penganggaran APBD mencapai kesejahteraan untuk pembangunan dan masyarakat. Nah kita balik sini, kita refreshing aja ya Bu. Kalau langsung tiba-tiba pendapatan banyak, saya rasa langsung agak kaget juga itu teman-teman. Waduh, pasti awal-awal gak cukup. Nah lebih baik kita tentukan dulu targetnya, baru butuh uang berapa. Kayak kita mau pesta di rumah lah katakanlah, kita mau ada hajat nih, yang mau kita undang itu berapa orang. Tentunya beda kan, undangnya 200 dengan 400 dan 1000, kapasitasnya beda. Nah demikian juga dengan penganggaran, mirip seperti itu. Skala rumah tangga kita buat skala pemerintah daerah. Kurang lebih itulah apa namanya, ilustrasi. Lanjut. Nah kemudian dalam KUA ada namanya target-target sasaran pembangunan, ada namanya struktur APBD, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. PPAS itu yang saya sebutkan tadi. PPAS itu mencantumkan indikator kinerjanya, apa yang mau kita raih. Indikator kinerja harusnya terukur, lokasi di mana, kelompok sasarannya siapa. Kadang-kadang kita suka apa ya PPAS itu dikumpul setebal ini, lupa kita. Karena udah ngeliat dulu tuh, udah males juga dapat jadi dulu kemarin gitu kan. Ini saya pengalaman aja. Nah, sebenarnya Bapak Ibu kawan, ketika sudah sepakat buat PPAS, pasti kan indikatornya jelas. Kan kita sepakat di ngobrol, nanti besok lokasi di kecamatan A ya, tulis di PPAS itu kecamatan A. Untuk berapa orang? 10 orang ditulis. Jadi tuntas dan clear. Ada beberapa kelemahan yang sama-sama kita sepakat, tapi tidak kita kawal dari dokumen PPAS dan RKA-nya. Besok-besok kita cuma nanya, udah belum? Udah kan pasti dijawab sudah. Di tengah jalan ada bapak, bapak ini lokasinya tetap kita, tulis beda. Nah mungkin harapannya lah sama-sama kita mengawal apa yang kita sepakati di awal juga terdokumentasi secara hasil penegakan. Mungkin itu sekedar titik-titik kritis yang kita share. Lanjut. Kemudian berkenaan dengan jadwal. Kalau saya memperhatikan Bapak Ibu tadi jadwal sudah dikebut, pembahasan dan kesepakatan dan persetujuan pada di awal Agustus, saya sudah melihat itu udah ikutin aturan semua. Bukan hanya sekedar mengejar akhir masa jabatan, tapi memang gitulah jadwal yang sudah ditetapkan dalam peraturan urutan. Agustus semua harus sudah tuntas, perubahan dan mungkin demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang nanti kita bisa sharing. Saya akhiri ucapan terima kasih. Mohon maaf ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak
Andi, saya Agus Labib dari fraksi PDI Perjuangan. Mohon penjelasan. Calon tidak jadi. Tidak terpilih. Kalau nggak salah, jadi gini, APBD Lampung Tengah itu yang besar menyerap uang sekarang ini adalah belanja pegawai 1,7 triliun atau berapa angkanya saya lupa, tapi sudah di atas 40% atau 50%. Kemudian yang akan datang di program yang akan datang, lupa juga kayak waktu pelatihan kemarin itu, angka itu tuh nggak boleh lebih dari 30%. Dan kalau dia 30% mungkin kita bisa mengalokasikan anggaran ke banyak program tadi, yang dasar, yang pilihan, dan yang ketiga itu. Nah sekarang bagaimana caranya kalau dia sudah terlanjur besar itu Pak, mengecilkan anggaran untuk pegawai? Ini kan nggak gampang ini Pak. Mau pensiunkan orang nggak mungkin, mau mecahkan kabupaten belum bisa cepat kan? Sedangkan itu habis, jadi kita nggak bisa apa-apa itu. Paling untuk sarana prasarana setiap tahun 300-400 miliar, tak kemana-mana ya untuk Kabupaten Lampung Tengah yang demikian besar, pegawainya juga banyak. Nah barangkali ada satu langkah yang menurut Bapeda Provinsi yang perencanaannya kan dari sana bakal ada arahan seperti apa untuk mengatasi persoalan itu, untuk kita supaya ini kita bisa ditingkat, bisa dikurangi itu beban anggaran pegawai. Kalau enggak ya gitu-gitu aja Pak, itu aja. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Ini ada beberapa tips yang kami lakukan. Seperti kalau ini kami yang sekedar sharing pengalaman Pak. Jadi memang untuk belanja pegawai ini, kalau batas 30 ini masih ada waktu lah, sekitar 2 tahun ke depan ya. Bukan langsung tahun ini penerapannya, tapi selama serta. Seperti hanya belanja infrastruktur 40% itu. Nah, tetapi namanya memajukan, nah kalau kita balik lagi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan manusia, itu kan tujuan. Kalau mau sejahtera, sama-sama sejahtera lah kita ini. Aparatur kalau dibuat susah, terjemahan blank otak. Di dalamnya juga ada ya izin, ada belanja pegawai ini, ada belanja pegawai di eksekutif, ada juga di legislatif. Mau nggak kita sama-sama melakukan efisiensi? Jadi artinya begini, pertama yang pasti harus kita bayar gaji dan tunjangan, harus. Kalau gaji tidak dibayar, tutupnya negara ini orang kecil untuk gaji, punya hak untuk gaji. Nah berkenaan dengan tunjangan. Nah tunjangan ini alat ukurnya memang menurut saya masih subjektif, kurang objektif. Padahal aturannya sudah, menurut saya sudah cukup. Tapi kita ini sama-sama sering mencari celah. Yang nggak diatur kita buat-buat sendiri. Ya memang nggak dilarang, karena tidak ada hal yang dilarang. Tapi begitu tidak ada yang dilarang, berarti kita punya fleksibilitas. Nah fleksibilitas itu yang kadang-kadang justru membuat kita tanda kutip timbul biaya tambahan. Tetapi itu perlu dipertimbangkan ketika mengukur kinerja, utamanya ASN lah ya, dan aparatur ini memang harus juga aturannya sudah ada, tetapi penegakan aturannya yang kurang menurut saya. Penegakan aturan itu disusun dengan regulasi yang sangat ketat. Karena harus dikasih namanya, ya kita sudah sering mengenal reward and punish and reward. Tapi banyak yang jalan punish aja, rewardnya kurang. Maka sebenarnya yang dilakukan trik secara formal adalah mengupas belanja komponen belanja pegawai. Belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan, kemudian besaran tunjangan harus objektif. Objektif itu dengan alat ukur yang menurut saya harus jangan subjektif. Ada beberapa, ya kalau penganggaran ini ada beberapa angka indeks yang sebenarnya juga kita lakukan
Ya, tentukan sendiri kadang-kadang. Harusnya 0, agak gede dikit begini. Ini 0,8 lah. Padahal 0,8, 0,6 tuh belum ada aturan yang melakukannya secara baku. Jadi kita bisa interpretasi aja subjektivitas. Oke, kita ambil itu adalah beban kerja dan apa namanya? Analisis beban kerja dan ya teman-teman kita di organisasi. Jadi sebenarnya kalau mau kita ngikutin peraturan Menpan, tingkat tunjangan gaji pegawai itu sangat berpengaruh dengan nilai-nilai capaian pembangunan kita. Emang IPM di daerah itu berapa sih? Orang miskinnya di sana berapa sih? Penganggurannya berapa? Tingkat pendapatannya berapa? Nah itu menjadikan komparen untuk mengukur besaran tunjangan kinerja dari ASN utamanya. Saya tidak tahu kalau dari diaturnya dengan peraturan sendiri, beda ya. Jadi ini adalah efisiensi, Pak. Efisiensi mau melakukan penegakan berkenaan dengan aturan disiplin pegawai serta bukan efisiensi anggarannya saja, tetapi bagaimana kita melakukan penyaluran dan realisasinya berdasarkan aturan yang ada. Ini mohon maaf, Pak, kita sistem ASN aja masih pakai manual. Kalau di Lampu Utara udah pakai sistem atau manual? Udah pakai sistem ya? Yang di DPD, maksud saya di ini, yang di udah daerah. Udah pakai apa? Pinjam? Pakai mata? Seluruh itu? Oh, udah hebat. Menurut saya itu udah bagus. Udah bagus kalau udah pakai mata ya? Kami juga pakai mata. Itu ada yang bisa pakai kartu apa, Pak? Nah, kalau itu kan cuma metode ya, Bu. Itu kan tergantung. Iya, tergantung kita masing-masing. Ada yang pakai kartu, ada yang pakai apa yang namanya ginjal, ada yang pakai mata. Nah, menurut saya kalau pakai ketat, ya makin ditunjukkan sebenarnya komitmennya. Kalau dia misalnya tingkat kehadiran diukur dengan alat bantu yang sifatnya digital kan bisa rekam. Kemudian tingkat kehadiran pagi sore itu Bu, kalau kami di provinsi untuk melakukan, jadi jarang kami bisa terima untuk 100%. Jadi aturannya ketat banget. Terlambat 2 menit, ya, terlambat 15 menit ya, potong 2%. 0,2% ya, 0,2%. Tidak pakai atribut, sekian persen. Tidak hadir pada jam siang. Jam berapa? Jam 12 tidak diketahui keberadaannya, sekian persen. Jadi jam 4 sore tidak diketahui, sekian persen. Ada potongan komponennya banyak banget. Tidak melaksanakan tugas dengan selesai tepat waktu, sekian persen. Komponennya udah diatur, Bu. Jadi walaupun kita hadir, kinerjanya dituntut. Kemudian apa lagi ya? Dari atribut terus pakaian ya. Kemudian kehadiran apel sekian persen. Ya, coba untuk melakukan pengetatan untuk melakukan penegakan kinerja, penegakan disiplin dan peningkatan kinerja sekaligus ya penghematan juga dari sisi anggaran. Ya itu lingkarannya banyak, Pak, yang memastikan adalah komitmen kita dan penegakan pada saat komitmen itu telah kita sepakati. Kadang-kadang kita di komit di depan, giliran jalan ya komit lah ini jalan. Tapi kadang-kadang, Pak. Iya, tapi yang bisa mengikatnya adalah aturan. Yang bisa mengikat dan bisa menuntut ya aturannya, aturan mainnya yang bisa kita pakai. Selama aturan mainnya nggak ketat, ya juga kita menuntutnya lebih sulit. Kalau aturan mainnya tersedia, menuntutnya lebih formal. Ada dasar kurang lebih seperti itu, Pak. Saya pengalaman yang ada di provinsi. Tapi memang benar, gaji pegawai ini menjadi PR besar untuk daerah, bukan hanya Lampung Tengah. Provinsi sudah mencapai 29% di tahun anggaran 2024. 2024 ini, Pak, ya. Nanti 2025 mengangkat P3K kurang lebih plus minus total keseluruhan bisa nambah pegawai kita sekitar 9 ribuan. Agak berat juga, memang. Tapi udah sampai berapa 4 ribuan saat 4 ribuan.
Ini bisa jebol bisa mencapai 33% di provinsi ini. Lagi mikir, lagi mau merancang lagi Pak, bagaimana melakukan efisiensi terhadap belanja pegawai. Kalau belanja pegawai sudah terlalu membengkak, bagaimana kerja akan melaksanakan tugas-tugas pembangunan di aspek yang lain. Ini warna Bapak Ibu, kalau perusahaan swasta ini ya mohon maaf, kalau swasta ya beda dengan pemerintah. Kalau pemerintah itu tidak berbicara untung rugi sebenarnya. Kalau untung rugi itu di perusahaan swasta. Kalau di pemerintah adalah aspek pelayanan. Tapi intinya bagaimana melakukan pelayanan secara maksimal dengan biaya yang paling sedikit. Nah, seperti itu. Untuk persentase belanja pegawai tadi itu diambil dari pagu anggaran apa realisasi anggarannya? Dari penetapan pagu pertama tadi, pagu anggaran, APBD. Tapi mungkin realisasinya kan yang menyesuaikan. Tapi di tengah itu adalah Pak, ini komponen gaji ini kalau orang naik pangkat jadi gajinya berubah, naik lagi. Kalau masa kerjanya udah bertambah, gajinya udah naik lagi. Biasanya ada akres 2,5%. Tapi kan ada juga yang pensiun. Tapi yang besar barangkali jangan bukit-bukit itu ya Pak, harus dicermati lah, harus dihitung lagi. Janganlah misalnya sekda setiap bulan dia dapat 100 juta, 200 juta, hanya tiga ulang itu. Jadi balikin lagi aja ya ke aturan pokoknya, ya, gaji, tunjangan jabatan, plus yang lain. Dan rasional, tidak lebih gaji itu harusnya ada aturan gitu juga. Jangan gajinya 5 juta, dianya tunjangan lainnya 10 juta, 20 juta. Saya kira itu Kuncinya adalah di formulasinya Pak. Jadi formulasinya itu memang harus kita sama-sama ada kunci transparan lah. Nggak apa-apa gajinya 10, 20, 30, tapi dari mana formulanya harus kita tarik kan? Rumus yang dipakai seperti apa? Apakah rumus itu sudah mengacu pada peraturan perundangan? Nah itu dia ini. Mungkin perlu kita lakukan breakdown bersama. Ya kalau rumus itu kita nggak paham, akhirnya kita tahu akhirnya aja. Jadi formulanya itu mungkin kita perlu kita sama-sama saling transparan. Ya, tapi ya tetap juga Pak. Yang penting semuanya bisa sama-sama sejahtera. Mungkin itu sekedar tanggapan saya pengalaman. Baik Bapak Ibu, bersama-sama kita baru saja mendengarkan pemaparan materi yang luar biasa dari Bapak Andi Arafat, STME. Baik, kita beri aplaus dulu yang meriah untuk narasumber. Karena sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, berarti kita cukupkan ya Bapak Ibu. Ya, tadi awal kita 11.30, tapi ini baru pukul 11. Jadi kalau sama-sama ikhlas kita berakhir sekarang. Ini yang saya suka Pak. Baik Bapak Ibu, jangan lupa hadir kembali ke ruangan ini. Insya Allah pukul 2. Saya nanti pesanannya pukul 13.30 Pak. 13.30. Ya, kita nanti ada materi yang kedua ya, insya Allah materi yang kedua akan hadir kembali. Izin menginfokan untuk sholat Jumat bagi bapak-bapak di luar hotel. Di luar hotel. Ya maksud saya tidak ada di dalam area hotel ini Bapak. Di mall. Untuk makan siang ada tempat di meja di depan ruangan kita ini. Di lantai 2 ini lah. Iya Pak, di depan pintu keluar kita. Baik, itu saja Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.